ku. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Baik, mari kita perhatikan sama-sama tema kalian tulis. Kita lihat yang tadi peraturan tidak boleh membuli, kemudian berubah menjadi harus saling menghargai. Ternyata nilai kebajikan yang kita yakini adalah saling menghargai satu sama lain. Oke ya? Bisa dipahami ya? Kemudian datang tepat waktu, yaitu nilainya di sini adalah disiplin. Kemudian makan di luar kelas, artinya ketika makan di luar kelas kalian tidak ingin kelas ini artinya kalian harus meyakini nilainya adalah menjaga kebersihan. Sekali ini yang sudah kalian Isan, kamu tahu nggak kenapa Bu Isin panggil ke sini? Tahu Bu, tadi waktu PTS mata pelajaran IPA saya mencontek. Oke, coba boleh kamu ceritakan gimana sih kronologinya? Ya, Bu. Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan PTS dan diketahui oleh pengawas ruang Bu. Oh begitu. Oke, Ibu yakin. Jadi tidak ada siswa yang sempurna ya Isan. Ya. Kamu sudah baik sekali mau mengakui kesalahan kamu yang sudah kamu lakukan. Bu, saya minta maaf Oke, sekarang Ibu mau tanya sih kenapa sih Isan kok sampai mencontek? karena pelajarannya begitu sulit. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf ya Bu. Gitu. Oke, jadi tindakan yang dilakukan Isan itu baik atau tidak? Salah Bu, saya tidak jujur dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita Isan? Ingat Bu, Coba apa sebutkan? jujur Bu. Ya, kamu gitu masih mengingat dengan baik keyakinan kelas kita, jujur ya. Jadi menurut kamu tindakan yang kamu lakukan itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai Bu. Tidak sesuai. Baik, jadi untuk kedepannya apa yang harus kamu lakukan Isan ketika ujian berlangsung? Saya akan belajar lebih tekun Bu dan bertanya kepada guru mapel apabila saya belum paham tentang materi pembelajaran. Baik, bagus sekali. Bapak Ibu pasti akan dengan senang hati membantu kalian ya, membantu Isan dan teman-teman. Silahkan sekarang Isan boleh kembali ke kelas ya. Tapi berjanji tidak akan mengulangi lagi ya San. Ya, Bisa? bisa. Ya, oke. Yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Ismi selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Lampung Timur. Kepada beliau Ibu Ismi silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Waikarya, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf PU UPTD SMP Negeri 2 Waikarya. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan selalu dalam keadaan bahagia. Kemudian salawat beserta salam
tak lupa kita sanjungkan pada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari akhir yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya berdiri di sini untuk melaksanakan tugas saya calon guru penggerak angkatan 9 ini di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi dalam program guru penggerak ini Bapak Ibu terdapat 3 modul yang harus kami selesaikan. Nah, saat ini kami sudah menjalankan pendidikan selama 2 bulan dan baru 1 modul selesai, dan ini modul terakhir yaitu modul 1.4. Setelah ini kemudian kita akan melanjutkan modul 2 dan modul 3. Nah, untuk modul 1.4 ini mengenai budaya positif. Jadi tujuan dari kegiatan diseminasi atau pengibasan ini Bapak Ibu yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman terkait implementasi budaya positif di sekolah yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi itu tujuan dalam kegiatan pengibasan ini Bapak Ibu. Kemudian untuk konsep dasar modul 1.4 mengenai budaya positif itu banyak sekali konsep dasar yang kita pelajari. Terdapat 6. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi harapannya pada kegiatan ini saya dapat berbagi pengalaman dan berbagi apa yang telah saya dapatkan dari pendidikan program guru penggerak ini Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang pertama mengenai budaya positif. Jadi sebenarnya apa budaya positif itu? Kita lihat gambar yang ada di layar ya Bapak Ibu. Di situ ada anak membuang sampah pada tempatnya, kemudian anak saling tolong menolong, membantu dan memegang sapu, menjaga kebersihan, kemudian bersalaman dengan orang tua dan dewan guru, lalu melaksanakan kegiatan sehat senam. Itu adalah contoh-contoh kegiatan budaya positif Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila itu adalah dengan membangun budaya positif yang tentunya berpihak pada murid, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif itu perlu adanya disiplin positif. Nah, apa sebenarnya disiplin positif itu? Baik Bapak Ibu, ketika mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin? Patuh, taat terhadap peraturan ya Pak ya. Kemudian ada lagi mungkin tertib. Baik. Jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sebenarnya itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi seperti itu Bapak Ibu mengenai disiplin positif. Nah, jadi disiplin itu artinya bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai yang kita yakini. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini Bapak Ibu disiplin positif
Itu adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Yang pertama, tentunya tanpa kekerasan atau tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. Kemudian peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab diri mereka. Kemudian yang terakhir, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman atau hukuman. Jadi itu makna dari disiplin positif Bapak Ibu. Jadi apa yang kita lakukan itu berdasarkan dari tanggung jawab kita. Tujuan kita berdasarkan nilai-nilai atau keyakinan yang kita hargai. Misal seperti ini. Kita kaitkan disiplin itu maknanya dengan disiplin tepat waktu. Ya Bapak Ibu, misalnya ketika kita berangkat tepat waktu ke sekolah, itu mungkin beberapa alasan. Nah, mungkin ada yang tujuannya takut terhadap aturan, itu yang dikatakan mungkin disiplin. Atau takut terhadap kepada kepala sekolah, atau mungkin ancaman atau omongan dari rekan lain seperti itu. Namun sebenarnya disiplin di sini maksudnya adalah apa? Jadi kesadaran diri kita melaksanakan disiplin adalah itu merupakan tugas kita gitu. Tugas tanggung jawab kita berangkat ke sekolah itu memang tepat waktu, dan itu kita harus menghargai diri kita agar menjadi disiplin untuk siswa-siswi kita. Jadi intinya seperti itu Bapak Ibu, disiplin positif. Nah kemudian tadi berkenaan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia adalah yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu adalah nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6: beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis. Itu adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan yang tentunya harus dicapai oleh setiap peserta didik kita. Dan nilai-nilai kebajikan juga tidak hanya profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi jujur, tanggung jawab, saling menghargai itu merupakan contoh dari nilai-nilai kebajikan, dan itu yang harus kita capai agar disiplin positif tadi atau budaya positif itu dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian mengenai motivasi perilaku manusia. Jadi setiap peserta didik maupun kita dalam melakukan sesuatu pasti ada motivasi yang mendorong. Atau motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi motivasi itu ada dua Bapak Ibu, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut, kemudian menghindar dari hukuman atau mengharapkan akan bentuk penghargaan. Itu motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal, murid melakukan kedisiplinan dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya atau menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi seperti itu, ketika setiap peserta didik maupun kita dalam melakukan disiplin itu pasti ada motivasi yang mendorong, motivasi internal dan motivasi eksternal. Nah kemudian ini contohnya dalam menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi murid itu akan patuh dan dia akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya,
murid akan bertanya, akan menjadi seperti apa jika saya melakukannya? Dan inilah yang diharapkan Bapak Ibu. Yang diharapkan adalah kita dapat menumbuhkan motivasi internal pada setiap peserta didik. Jadi harapannya peserta didik itu melakukan disiplin itu dikarenakan adanya motivasi internal dalam diri mereka. Jadi akan menjadi orang seperti apa jika mereka melakukannya? Bukan karena motivasi eksternal, hukuman ataupun penghargaan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa perbedaannya dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Misalnya ada kasus murid datang terlambat ke sekolah. Nah, untuk hukuman itu murid disuruh berdiri di depan kelas. Kemudian guru marah-marah ke murid. Kemudian murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Kemudian jika konsekuensi, guru memberikan konsekuensi berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu konsekuensi. Jika restitusi, guru menanyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah. Kemudian murid terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Jadi itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin bisa jadi refleksi untuk diri kita sendiri. Apa yang telah kita lakukan terhadap murid saat ini? Apakah kita telah melakukan hukuman ataupun konsekuensi dan restitusi? Jadi jika hukuman itu Bapak Ibu itu tidak tertulis dalam konsekuensi yang telah dibuat atau peraturan, kesepakatan. Namun kalau konsekuensi itu telah dibuat kesepakatan. Jadi jika kamu datang terlambat, maka konsekuensinya harus berada di kelas saat jam istirahat. Itu sudah tertulis konsekuensi. Jadi ketika siswa itu terlambat dan mereka menjalankan konsekuensi berada dalam kelas, itu bukan termasuk hukuman karena sudah dibuat kesepakatan. Konsekuensinya seperti itu. Namun jika hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas, itu hukuman karena tidak dibuat konsekuensi terlebih dahulu, tidak dibuat kesepakatan antara murid dan guru. Nah, kemudian berbicara hukuman dan penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan suatu pekerjaan yang berkualitas, maka sebenarnya kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ternyata pemberian penghargaan itu termasuk juga merupakan kita memberi hukuman kepada peserta didik. Gitu. Jadi harapannya pemberian penghargaan itu tidak dianjurkan lagi. Gitu. Karena ketika kita meminta murid untuk melakukan sesuatu karena kita beri penghargaan, artinya kita berasumsi mereka itu sebenarnya tidak dapat melakukannya, makanya kita memberikan imbalan atau penghargaan. Kemudian 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Jadi ini yang perlu kita ketahui. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Apa perbedaan dari 5 posisi kontrol guru tersebut? Mungkin dari kita juga mengalami, apakah kita sebagai guru ini berada di posisi kontrol penghukum, ataupun pembuat rasa bersalah, atau teman, pemantau, atau mungkin manajer. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi jika penghukum, ini kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini kasus yang sering kita temui sehari-hari. Nah, bagaimana kita menyikapi apabila ada murid yang tidak memakai atribut lengkap? Nah, jika kita sebagai penghukum, maka kita akan berbicara kepada murid, patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Nah, artinya jika kita berbicara seperti itu, kita berada di posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Kemudian jika pembuat rasa bersalah, berapa kali Ibu bilang sama kamu, Ibu kecewa sama kamu. Ketika kita berkata seperti itu, maka murid itu akan, apakah saya terlalu salah sehingga membuat kecewa ibu guru gitu. Jadinya
Di situ kita membuat siswa itu merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, teman. Kamu lagi, jangan gitu dong. Ayo gabung dengan teman yang lain. Untung aja ada ibu. Nah, jika seperti itu, maka kita posisi kontrol guru itu sebagai seorang teman. Artinya kita menyamakan peserta didik sebagai teman kita. Jadi peserta didik itu, bu guru teman gitu kan. Jadi nggak apa-apa lah, untung ada ibu. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nanti saya cek kerjaan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi jika pemantau ini berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat atau peraturan yang telah dibuat. Jadi dilihat, kalau kamu melanggar peraturan tidak pakai atribut, kira-kira apa nih konsekuensinya? Apa yang harus dilakukan? Artinya kita di situ posisi kontrol guru yang kita lakukan adalah sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu? Bagaimana cara memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu posisi kontrol seorang manajer. Jadi kita menanyakan siswa kesalahannya apa, kemudian bagaimana kok kamu bisa seperti itu, dan gimana caranya kamu memperbaiki kesalahan kamu ini agar tidak terulang lagi. Gitu. Kita menanyakan tawaran kepada peserta didik. Itu posisi manajer. Posisi kontrol guru di manajer selalu menanyakan tentang keyakinan yang diyakini. Jadi keyakinan kelas ini Bapak Ibu, itu adalah sesuatu yang diyakini bersama, berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebajikan untuk diturunkan di kelas. Nah, kemudian kenapa sih keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kenapa bukan peraturan kelas tapi kok keyakinan kelas gitu? Mungkin kalau peraturan sifatnya sepihak dari gurunya, tapi kalau keyakinan berarti yang sudah disepakati oleh siswanya juga. Keyakinan yang sudah disepakati, peraturan sepihak, jadi ya Pak ya. Mungkin ada yang lain? Jadi, keyakinan itu lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika kita membuat peraturan itu, anak-anak itu terkadang malah berniat ingin melanggarnya seperti itu. Peraturan untuk dilanggar, kadang anak-anak seperti itu. Namun jika kita membuat keyakinan, itu lebih menggerakkan. Nah, sebenarnya bagaimana sih keyakinan itu? Nah, jadi ini Bapak Ibu, jadi tugas kami di modul budaya positif ini salah satunya membuat aksi nyata, membuat keyakinan kelas. Dan harapannya ini juga bisa dibagikan ke rekan-rekan guru yang lain, dan rekan-rekan guru yang lain juga bisa melakukannya. Jadi nanti mungkin Bapak Kepala Sekolah, Pak Jais, bisa kita mengkoordinasikan rekan-rekan guru agar bisa ini semua bisa diterapkan, terutama untuk wali kelas menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Jadi bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas? Ini saya terapkan di kelas 7C, Bapak Ibu. Jadi yang pertama dilakukan adalah merumuskan peraturan kelas. Jadi setiap siswa diminta untuk merumuskan apa peraturan yang perlu dibuat. Biasanya peraturan kelas ini dibuat karena sering terjadi pelanggaran atau masalah di dalam kelas. Kita bisa mendorong siswa, misalnya siswa di kelas 7 tersebut sering terlambat atau sering kelasnya kotor, membuang sampah sembarangan, sering membuli. Berarti kita dorong anak-anak untuk membuat, berarti peraturan kelasnya tidak boleh membuli, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ketika ulangan sering mencontek, berarti peraturannya tidak boleh mencontek. Kita arahkan siswa-siswi tersebut untuk bisa membuat peraturan kelas yang terjadi berdasarkan masalah di dalam kelas tersebut. Jadi nanti beda-beda mungkin, dan setiap kelas pun bisa berbeda bahwa peraturan yang dibuat berdasarkan masalah yang ada di kelas. Nah, ketika sudah, anak-anak itu diminta untuk menuliskan, bisa di kertas seperti itu Bapak Ibu, atau jika tidak ada di kertas saja biasa juga nggak apa-apa. Nah, setelah itu ditempelkan dan dibacakan satu-satu. Nanti apa sih sebenarnya peraturan yang diinginkan anak-anak di kelas tersebut? Nah, setelah peraturan kelas itu sudah dibuat, kemarin di kelas 7C itu peraturannya adalah
tidak boleh membuli, tidak boleh membuang sampah sembarangan, kemudian tidak boleh berisik, tidak boleh terlambat, itu tidak ada, karena mungkin kelas 7C saat ini tidak ada yang terlambat gitu. Jadi tidak ada yang menulis peraturan seperti itu. Kemudian tidak boleh mencontek, tidak boleh makan di dalam kelas, membuang sampah sembarangan. Jadi seperti itu yang mereka buat. Nah kemudian setelah peraturan-peraturan itu dibuat oleh anak-anak, kita rubah peraturan itu menjadi kalimat positif atau nilai-nilai kebajikan. Misal dari peraturan tidak boleh membuli, maka ketika tidak boleh membuli itu sebenarnya apa yang harus dilakukan siswa kita? Tidak boleh membuli, artinya tidak boleh memukul, berarti sesama siswa itu harus saling menghargai. Nah, jadi itu. Jadi keyakinannya atau nilai kebajikan yang kita percaya adalah harus saling menghargai gitu. Jadi tidak membuat atau tidak menuliskan tidak boleh bullying atau stop bullying, jadi dirubah kalimatnya menjadi saling menghargai dan menyayangi atau menghormati satu sama lain, seperti itu. Kemudian tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan, artinya kalimat itu bisa kita rubah. Ketika tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita mengharapkan kelas itu bersih, mengharapkan setiap siswa dapat menjaga kebersihan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari yang tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ubah kalimatnya menjadi menjaga kebersihan. Kemudian yang anak sering keluar baju, anak-anak menuliskan tidak boleh keluar baju, artinya kita ubah menjadi menjaga kerapihan. Kemudian piket kelas kami dilaksanakan siang hari, anak-anak banyak yang tidak piket, kita ubah menjadi bertanggung jawab melaksanakan piket. Ataupun juga tugas, banyak tugas anak tidak menyelesaikan, kita rubah menjadi bertanggung jawab. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Setelah peraturan itu dibuat, dirubah menjadi keyakinan kelas, lalu kemudian ditulis dan harapannya nanti bisa ditempel, namun harus ditandatangani. Nah, seperti itu, ditandatangani oleh seluruh kelas dan wali kelas. Untuk apa? Agar menjadi kesepakatan bersama. Jadi keyakinan yang telah dibuat itu telah kita sepakati bersama. Buktinya adalah tanda tangan tersebut. Jadi nanti ketika anak melakukan kesalahan, kita kembali lagi tanyakan keyakinan kelasnya yang sudah kita sepakati. Jadi tujuannya seperti itu. Setelah ditandatangani, kemudian ditempel di kelas. Nah, jadi contohnya seperti itu, keyakinan kelas 7C, ada 6, menjaga kebersihan, saling menghargai, bertanggung jawab, menjaga kerapihan, bersikap sopan santun dan jujur. Dan keyakinan kelas ini setiap kelas bisa berbeda Bapak Ibu, tergantung pikiran dan masalah yang ada di kelas tersebut. Jadi tidak harus sama. Nah, harapannya nanti setelah ini Bapak Ibu mungkin bisa menerapkan ke kelasnya masing-masing, terutama Bapak Ibu wali kelas. Nah, ini keyakinan kelas 7C Bapak Ibu. Kemudian, nah selanjutnya ini materi terakhir di modul budaya positif, yaitu tentang segitiga restitusi. Mungkin sebelumnya tahun kemarin sudah dibahas oleh Pak John. Namun saya juga setelah mendengarkan desiminasi itu juga belum terlalu paham, dan setelah mengikuti pendidikan ini baru paham. Oh, ternyata seperti ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, tadi itu ya Bapak Ibu, jadi salah satu cara untuk memperbaiki diri agar terwujud disiplin diri itu dapat dilakukan dengan segitiga restitusi ini. Nah, jadi melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan,
namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang telah mereka percayai atau mereka yakini. Restitusi membantu untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Sangat penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan mengatakan kamu harus melakukan ini, kalau tidak maka, jadi bukan seperti itu. Jadi langkahnya segitiga restitusi ada 3, Bapak Ibu. Kenapa disebut segitiga? Karena langkahnya ada 3 saling berkaitan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk menstabilkan identitas, tahap pertama itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi contohnya kita berkata berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan itu. Jadi ketika kita berkata itu kepada peserta didik, maka dia yang tadinya salah akan menjadi orang yang tenang, sehingga dia dapat menceritakan salahnya apa, kenapa dia melakukan itu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah itu kita memvalidasi, pasti mereka melakukan itu memiliki tujuan. Tujuannya untuk apa? Kita juga bisa menanyakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, namun kamu hanya sebatas ini melakukan. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Jadi kita tanyakan kenapa anak itu melakukan itu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita hubungkan dengan nilai-nilai yang kita yakini tadi. Makanya kita diminta untuk membuat keyakinan kelas itu, tujuannya adalah ini Bapak Ibu, agar kita dapat memecahkan permasalahan anak itu menggunakan segitiga restitusi. Sehingga ketika ditanya kesalahannya, kita hubungkan lagi dengan keyakinan yang telah dibuat tadi. Misalnya tadi anak datang terlambat, kita buat keyakinan itu harus disiplin, berarti kita tanyakan dengan keyakinan kelas itu gitu. Jadi mereka akan bisa merefleksi diri dan berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Nah, ini ada video Bapak Ibu, kita lihat lagi video. Video ini adalah tugas aksi nyata saya pada tahap demonstrasi kontekstual. Jadi sebenarnya saya juga masih tahap belajar dalam melakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu. Jadi ada kasus. Jadi kasus yang pertama adalah siswa membuang sampah sembarangan. Ketika ada siswa membuang sampah sembarangan, apa yang kita lakukan? Menggunakan praktik segitiga restitusi. Jadi ibu tahu setiap orang pasti pernah melakukan, jadi juga kok pernah melakukan, tapi tidak seharusnya kamu melakukan. Kamu pasti punya alasan kan melakukan itu. Boleh ditahu kenapa kamu melakukannya? Ya, tadi itu memang dan memang aku melakukan karena oh gitu. Jadi menurut kamu membawa sembarangan itu baik atau tidak? Nah, pastinya tidak. Apa keyakinan keluarga? Coba apa tidak? Jaga kebersihan lingkungan. Ya, akhirnya kamu masih menyampaikan keyakinan keluarga. Nah, kemudian menurut kamu apakah tindakan yang kamu lakukan tadi baik atau tidak? Tidak. Terus kemudian bagaimana kamu menghasilkan? Saya akan menjadi jadi kamu akan menjaga
tanggung jawab dengan ibu. Baru kita telah berdiskusi menyelesaikan masalah ini. Jadi Bu Ismi berharap kamu bisa bertanggung jawab dan berkomitmen untuk memperbaiki bersama. Kemudian jaga lingkungan sekolah kita ya. Baik apa? Oke, Ibu menghargai keputusan kamu untuk memperbaiki kesalahan. Baik, sekarang silakan kamu boleh melanjutkan. Kasus kedua ini Bapak Ibu mencontek saat ulangan menurut musuh. Intan, kamu tahu nggak kalau Bu Ismi ada di sini? Kalau tadi waktu PTS mana dari Pak saya. Oke, coba boleh kamu ceritakan gimana sih kronologinya? Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruangan PTS dan diketahui oleh pengawas guru. Oh begitu. Jadi yakin. Jadi tidak ada siswa yang cuma ya Isan. Kamu sudah baik sekali mau mengakui kesalahan kamu yang sudah kamu lakukan. Itu saya minta maaf. Oke, sekarang ibu tanya sih kenapa sih Isan kok sampai dicolek? Karena pelajarannya begitu sulit, jadi saya memutuskan untuk membuat catatan kecil. Saya minta maaf dulu. Jadi tindakan yang dilakukan itu baik atau tidak? Kalau saya jujur dalam pembelajaran budaya nafsu. Kok masih ingat dengan jalan kelas kita ya Isan? Nah, Bu, Coba apa sih? jujur Bu, Ya, kamu itu masih mengingat dengan baik ya dengan kelas kita, jujur ya. Jadi menurut kamu tindakan yang kamu lakukan itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas kita? Ya, baik. Baik. Jadi untuk kedepannya apa yang harus kamu lakukan bisa ketika ujian yang berlangsung? saya akan bekerja lebih ataupun dan bertanya saya sampai anak terima kasih. Baik, bagus sekali. Bapak Ibu pasti akan menyarankan nanti dibantu kalian. Ya, Bang Isan dan teman-teman. Silakan sekarang Isan boleh kembali ke kelas. Ya, tapi janji tidak akan mengulangi penulisan. Tidak. Oke. Maju. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Galuh dari kelas 7A. Menurut saya, laksanakan segitiga dan Baik Bapak Ibu, bagaimana setelah melihat video yang telah saya lakukan? Ada 2 kasus. Kira-kira penerapan segitiga restitusi ini cara yang tepat dilakukan atau tidak? Atau mungkin ada pendapat lain? Jadi melalui segitiga restitusi ini kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Jadi itu Bapak Ibu, tujuannya adalah kita menumbuhkan motivasi internal dalam diri anak. Nilai-nilai kebajikan tadi itu harus ditumbuhkan. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila tadi yang harus kita tumbuhkan dalam diri anak. Sehingga ketika terdapat masalah yang terjadi pada anak, kita menyelesaikannya dengan segitiga restitusi ini. Kita menstabilkan identitas, kemudian menanyakan pada si tindakan yang salah, lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi harapannya masalah itu tidak hanya selesai, tapi siswa itu juga dapat merefleksi dan bisa kembali ke teman-temannya itu tanpa rasa trauma ataupun rasa takut dengan guru, dendam dengan guru, seperti itu. Jadi tetap anak itu menjadi siswa yang lebih berkualitas, gitu Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait budaya positif, desiminasi mengenai budaya positif pada modul 1.4 ini. Saya ucapkan terima kasih banyak partisipasi Bapak Ibu yang telah mengikuti dengan baik sampai akhir acara ini. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu terkait apa yang sudah
saya sampaikan tadi mengenai materi pada modul 1.4 ini. Saya beri kesempatan apa yang perlu kita diskusikan, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Cukup? Pak Jais Mungkin gini Bu, kalau apa ya, untuk penerapan tadi yang 5 tadi itu posisi kontrol itu kalau langsung kita terapkan ke manajer mungkin apa ya, kita akan berat dengan siswanya, juga berat dengan kita untuk merubah apa ya yang selama ini kita lakukan. Karena jujur saya juga dulu waktu awal-awal juga saya langsung seperti itu Bu. Jadi kayak terus otomatis Bu, ketika anak yang salah langsung baik. Dan itu ternyata belakangan ini cuma saya berpikir ternyata ya juga ya kalau saya melakukan itu karena kita kembali Bu. Sebenarnya yang kita pun akan merasakan mungkin sama dengan wali murid yang apa ya, yang wali murid dari anak yang kita lakukan itu. Jadi ketika anak kita diperlakukan seperti itu pun kita kayaknya nggak terima gitu. Jadi saya akhirnya kembali, oh iya ya, ketika saya melakukan itu dan ketika itu terjadi dengan anak saya, bagaimana perasaan saya kan gitu. Dan harapan saya pun anak saya kan akan diperlakukan sama dengan saya memperlakukan anak-anak siswa kita gitu. Jadi akhir-akhir ini juga saya jadi apa ya, jadi lebih mungkin slow down lah. Tadi emang kadang-kadang juga tiba-tiba malah terpantik langsung emosi itu keluar. Jadi mungkin kita bisa mulai dari mulai untuk mengurangi hal-hal yang seperti itulah. Saya juga mengurangi Bapak Ibu. Jadi terakhir mungkin saya waktu itu yang anak berapa ya? Ya Bu ingat ya? Iya, itu udah pada semua Bu. Nah makanya ke belakang ini saya juga ini Pak Bu, saya sudah mulai mengurangi itu lah, karena saya membantu posisi saya itu nanti ketika anak saya itu seperti itu kan gitu loh. Iya juga anaknya bandel-bandel gitu. Jadi harapan saya sih ya, anak saya juga diperlakukan yang baik gitu. Mungkin kita juga sama-sama belajar lah. Saya yakin berat Bapak Ibu untuk merubah yang selama ini kita lakukan mungkin berat, tapi paling tidak mungkin kita ya sedikit demi sedikit menuju ke yang manajer tadi itu lah, posisi kontrolnya gitu. Mungkin bisa kita diskusikan Pak bagaimana caranya mengawali untuk merubah posisi kontrol itu Pak, yang selama ini mungkin masih kita cenderungnya ke sebagai penghukum, mungkin gitu. Mungkin ada tambah dari Pak Bama yang lain bagaimana Pak? Jadi anggap Pak Adeli kalau untuk langsung menjadi memanajeri seorang waktu Pak Lana itu yakin berjalan dengan hati nurani kita. Tapi mungkin ya sedikit kita menuju ke situ lah Pak gitu. Mungkin ada yang menemukan Pak Singgih, Pak John. Ya, terima kasih Pak Jais. Bu Isri mungkin kembali ke 5 posisi kontrol tadi. Satunya yang putih. Nah, jadi sebetulnya kalau ini kan sistem Pak Jais ya Bapak Ibu. Saya pun sama dengan Pak Jais yang dari awal itu membuat rasa bersalah, menghukum gitu. Apalagi zaman dulu itu memang ekstrim lah. Tapi ya alhamdulillah tidak sampai ke fisik ya, dalam arti kontak fisik gitu. Hanya mungkin lari seperti itu ya. Tapi kalau yang terkait dengan otak fisik dengan yang bersangkutan tuh ya nggak pernah sih. Jadi memang ketika ada pembelajaran tentang merdeka belajar itu ya memang itu terkait dari awal. Nah, bagaimana cara untuk mengubah itu? Ya memang pelan-pelan, dan ini tidak bisa dikerjakan oleh hanya satu orang. Tidak bisa. Memang semua harus bersama-sama memulai bergerak dari yang paling kecil dulu. Kalau kita tadinya biasa menghukum ya kita mulai membuat rasa bersalah. Naikkan gridnya sedikit gitu. Paling enggak sedikit dulu. Kemudian nanti naik lagi sampai kepada nanti manajer. Nah, manajer itu kan terkait dengan keyakinan kelas juga, keyakinan kelas. Jadi kalau di
Kayak kelas ada dua. Ini kan sebetulnya lebih khusus kepada wali kelas yang punya domain ke situ. Tetapi guru mata pelajaran yang di tingkat SMP, SMA sederajat itu juga bisa melakukan sih. Seperti saya pernah uji coba juga di tahun kemarin itu, karena saya bukan wali kelas, saya tetapkan di kelas 9, dan itu juga pernah saya sampaikan bahwa itu pun masih kurang tepat karena masih menggunakan kalimat bukan kalimat positif gitu ya. Jadi ada kata tidak, ada kata larangan, padahal kita sebenarnya lebih membangun kesadaran. Ya seperti itu, memang harus kita mulai dari untuk mengubah itu perlu tahapan yang panjang. Kemudian kalau menurut saya memang kita awali naikkan grade sedikit. Kalau kemarin kita menghukum, kita ubah sekarang menjadi membuat rasa bersalah dulu lah, tidak apa-apa. Nanti kan lama-lama bisa ke manajer. Nah yang menarik itu terkait dengan segitiga restitusi sebetulnya, dan itu memang sulit. Segitiga restitusi itu sulit diterapkan kalau kita tidak memahami teknik coaching ya, bukan coaching. Hari ini ada istilah coaching klinik. Nah coaching itu coaching itu ada dua, ada coach, ada coaching. Coaching itu adalah orang yang di coaching, sedangkan coach itu adalah orang yang mengcoaching, atau bisa kita sejajarkan dengan pelatih. Beda dengan antara pelatih, apa itu namanya, pelatih, manajer, konsultan, mentoring, konseling, itu beda sekali. Maka teknik coaching itulah yang memang harus kita belajar. Saya juga masih belum maksimal gitu. Nah mungkin itu Pak Jais. Ini juga saran Bu Isni, nanti coba kalau sudah masuk ke coaching nanti bisa dibagi ke teman-teman teknik coaching yang baik itu seperti apa gitu. Karena memang coaching ini ini teknik yang dalam penilaian. Kalau prosesnya kan segitiga restitusi itu kan sistem. Tapi kalau teknik dalam segitiga restitusi kan coachingnya itu. Nah itu makanya waktu itu saya pernah bilang, Pak, bagaimana untuk bisa menyelesaikan ini semua? Ya jawabannya hanya satu, daftar guru penggerak, lulus, ikut, baru paham. Kalau saya harus menjelaskan, Bu Isni hari ini harus menjelaskan, tentu tidak bisa kan, gitu. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, grade-nya diubah dari penghukum menjadi pembuat bersalah ya, paling enggak. Kemudian nanti masing-masing guru belajar coaching. Di PMN itu ada juga teknik coaching, di YouTube juga banyak teknik coaching. Kemudian untuk Bu Isni nanti kalau sudah tahapan ke coaching juga dibagi ke kami gitu, seperti itu. Kalau saya kemarin memang saya ke Pak Jais sih kemarin, lebih ke Pak Jaisnya kemarin, karena awal karena itu luar biasa. Kan beda banget diseminasi yang tahun kemarin dengan sekarang gitu. Kalau ini kan sudah agak kaget ya. Kalau kemarin pasti pro kontra, dan itu terjadi di seluruh Indonesia bagi guru awal, guru penggerak Pak Jais. Jadi memang seperti itu. Mungkin itu dari saya. Ini hanya sekedar diskusi saja. Barangkali ada yang ingin menambahkan, Pak Andi, Bapak Ibu yang lain, Bu Yuli mungkin. Bu Yuli, ini mudah-mudahan Bu Yuli sama Pak Anang ini lulus gitu. Jadi kita ada tambahan audisi. Terima kasih Pak Jais dan Pak Jam. Mungkin ada yang perlu ditambahkan Bapak Ibu yang lain? Bu Yuli silakan. Mohon maaf, mungkin saya bertanya sekalian tadi kalau Pak Jais mengatakan diskusi bagaimana baiknya untuk sekolahan kita, saya rasa nggak ada yang tidak mungkin. Kita yang sering terlintas di pikiran kita kan hanya mengawalinya bagaimana. Kalau perkara hasil, bukan kita yang bertugas memikirkan. Kalau selama ini yang saya dengar itu kesepakatan kelas, dan saya juga membaca di kelas Bu Isni, Pak John, dan beberapa kelas yang ada kesepakatan guru mata pelajaran, misalnya itu tuh dari kesepakatan sekolah gitu, apa tidak bisa Pak, yang mungkin akan semua guru pahami dan semua siswa pahami. Jadi
emang benar mungkin per kelas kesepakatan kelas itu juga berbeda karena berasal dari siswa-siswa tersebut, maksudnya representasi siswa-siswa di dalamnya. Tapi apa tidak bisa itu disepakati juga, diambil dari sampel atau suara terbanyak siswa kita juga, disepakati oleh satu sekolahan, diketahui oleh guru juga wali. Jadi saya rasa contoh kecil saja, misalnya anak itu terlambat datang, disiplin lah. Kita tidak bisa meminta anak itu untuk datang tepat waktu sendiri, karena anak itu berasal dari rumah di mana anak itu seusia anak SMP itu masih bergantung sama orang sekelilingnya. Tapi kalau orang tua atau wali yang di rumah itu mengetahui kesepakatan-kesepakatan kita, mungkin akan bisa lebih meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang anak-anak kita lakukan, karena antara orang tua di sekolah dengan orang tua di rumah itu sama-sama mengetahui dan satu kata semua. Bisa jadi, walaupun saya nggak membandingkan, tapi bisa jadi kesepakatan kelas 7A dengan 7B itu kan berbeda dan tidak diketahui oleh seluruh guru. Jadi bisa jadi aja anak tuh maksudnya masih ada celah bahwasanya ketika wali kelas saya nggak ada, ya santuy, karena ya itu tadi kesepakatan kelas itu kan sejauh ini anak kita masih tergantung sama guru yang menyepakatinya, sedangkan guru yang lain bahkan saya sendiri kurang aware gitu dengan kesepakatan kelas tersebut. Kalaupun saya membaca, saya juga hanya sekilas pandang aja, tidak menerapkan atau menegur dengan harapan yang Bapak Ibu Wali sudah buat. Kalau seandainya saya nggak tahu ini dibolehkan atau tidak, tapi seandainya ini dimusyawarahkan bersama terus dibuat kesepakatan, walaupun bahasanya tidak kesepakatan sekolah karena mungkin tidak ada kesepakatan bersama kita saja, mungkin lebih mudah menerapkan ke anak, mudah dipahami oleh kawan-kawan guru, walaupun kawan-kawan guru belum memahami sepenuhnya. Tapi dengan Pak John yang lalu sudah dipaparkan seperti itu, dan hari ini ditambah dengan Bu Isni, saya yakin yang tadinya masih buram sekarang mulai tampak kelihatan gambarnya seperti apa sih anak kita ini mau dibentuk. Kemarin juga kita sudah mendiskusikan ketika dengan PP-nya Bu Isni ya, bahwasanya kita itu di sini hampir sebagian besar menginginkan anak yang berkarakter loh daripada di prestasinya. Kenapa tidak kita mulai? Kalau dikatakan berat, ya itu semua tergantung sama kita, bukannya hasil kita itu sesuai dengan prasangka kita. Tuhan memberi hasil itu sesuai dengan usaha manusianya, tapi tidak ada salahnya. Saya rasa kalau kita memulai untuk menyatukan satu kata, anak kita ini mau dibawa kemana, membuat kesepakatan yang mungkin bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan walaupun sekolahan kita di pinggiran ini bisa mendapat nilai plus entah dalam karakternya ataupun di bidang yang lainnya. Jadi harapan saya bukan hanya untuk guru penggerak saja yang melaksanakan, tapi kawan-kawan juga itu juga bisa. Nah, saya rasa itulah yang dimaksud menggerakkan itu ya di situ. Jadi sudah ada dua istilah tangan bergandengan tangan itu tidak merasa terombang-ambing sendiri. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan Bu Isni hari ini juga bisa dipahami oleh kawan-kawan dan juga bisa diterapkan, walaupun ini mungkin hanya sebuah tugas yang harus di-share ke kawan-kawan. Tapi saya berharap ilmu yang didapat itu juga bisa diterapkan untuk kita semuanya. Karena kalau sedikit ilmu itu kita bagi dan bermanfaat, itu lebih baik daripada ilmu yang kita dapatkan sendiri kita endapkan. Ibarat air juga akan menjadi lumutan, tidak bermanfaat buat sekelilingnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila saya yang kurang paham. Ini hanya masukan secara umum untuk sekolahan kita saja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bu Yuli atas tanggapannya. Saya sangat setuju sekali dengan apa yang telah disampaikan Bu Yuli. Jadi mau dari mana kita mau mulai ini? Jadi gini Bu, ini mungkin terkait dengan Pak Andi juga, Pak Andi. Pak Andi di bawah. Tadi bilang gitu ya. Jadi mungkin gini Bu Yuli, mungkin memang harapan kami juga sama Pak Zul. Kalau hanya kesepakatan kelas, berarti kan hanya kelas tutup yang tahu kan. Mungkin kelas yang lain nggak tahu. Jadi mungkin harapannya tuh kayak semacam aturan yang ya, kesepakatan bersama. Keyakinan berarti ya. Dan itu nanti akan ditempel di setiap kelas. Nah, hubungannya dengan Pak Andi mungkin terkait dengan kejabat Pak yang kita buat mungkin seperti itu Pak Andi. Nah, nanti kita tempel di kelas-kelas itu. Makanya kaitannya dengan Pak Andi itu terkait dengan kinerja kemarin masih Sudah diterapkan. kalau kita satu ya. Begitu. Namanya apa Pak Jun? Bahasanya Pak Jun yang pas mungkin. Ya, apa namanya? Sebetulnya ya tadi saya sampaikan Bu Yul ya secara spesifik tadi. Itu memang sama lah kita semua seperti itu. Memang hanya kita karena masuk di sistem ya Pak ya. Jadi mengapa keyakinan kelas gitu? Karena memang pada dasarnya sumber itu adanya di kelas. Jadi memang merdeka belajar itu sesuai dengan apa namanya karakteristik ya, karakteristik. Memang betul bisa jadi di kelas A sama kelas B itu berbeda karena karakteristik. Nah, kalau untuk kesepakatan satu sekolah itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah dan memang tidak ada aturan ya bahwa itu tidak bisa, itu tidak. Sepanjang itu bersumber dari keyakinan kelas tadi. Kalau itu sudah disepakati satu sekolah menjadi bagian dari misi gitu kan atau tujuan tadi atau bagian dari program tadi, itu namanya sudah bukan lagi keyakinan kelas, tapi disiplin positif atau budaya positif. Nah, budaya positif itu muncul karena dia mengambil dari hasil si keyakinan kelas tadi. Misal contoh, kalau pagi siswa mungkin di 7A salim, cium tangan, ucap salam, keyakinan kelas nih kan misalnya. Di 7B masuk tepat waktu, di 7C berpakaian rapi. Secara otomatis anak-anak ini nanti akan memperlakukan kegiatan itu kepada seluruhnya. Jadi nggak cuma kepada wali kelasnya saja sebetulnya. Jadi seperti itu. Nah, budaya positif itu bisa diterapkan tidak hanya di satu kelas saja. Misalkan di kelas 9A itu tidak ada masuk tepat waktu, tidak ada. Tapi kan masuk tepat waktu secara apa namanya? Secara apa ya? Kalau saya bilang di luar administrasi itu dia sudah bagian dari kesepakatan dan 730 itu sudah bagian dari kepastian hukum gitu loh, bahwa 730 itu masuk dan yang perlu dibangun tadi kembali kayak kata Bu Isli tadi, kesadaran bagaimana anak-anak kita kalau nggak dibeli masuk enggak, kalau nggak disuruh gurunya nih masuk enggak, kira-kira gitu kan. Memang untuk mengubah itu, aduh luar biasa, sulitnya luar biasa gitu. Jadi ya dengan cara apa ya bersama-sama. Makanya keyakinan kelas itu nanti akan menjadi sebuah kesepakatan sekolah secara bersama-sama dan itu istilahnya disiplin positif atau budaya positif. Jadi hal-hal yang memang kita kerjakan berdasarkan keyakinan kelas, apa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Gak ada masalah itu. Saya pikir tujuannya baik, tapi memang namanya kalau nggak salah sih waktu saya pendidikan program itu tidak ada sih yang seperti itu Bu Yuli. Maksudnya tidak ada apa tuh aturan sekolah gitu ya, nggak ada. Tapi disiplin positif sih, bahasanya lebih ke disiplin positif. Itu seperti tadi yang hal karakter ya. Pagi nih kan kelasnya Bu Yuli ada yang sholat duha gitu kan, itu bagian dari pendidikan karakter. Terus apa namanya, ada lagi yang kalau pagi itu sarapan bersama. Saya lihat tempat Bu Isni itu sarapan hari Jumat gitu, itu bagian dari apa namanya karakter gitu. Ya itu bisa saja dilakukan secara bersama-sama. Mungkin itu sih kalau dari saya.
Baik, terima kasih banyak. Mungkin saya sedikit ingin menanggapi dari apa yang telah disampaikan Bu Yuli, Pak Jais, dan Pak John. Jadi benar yang dikatakan Pak John bahwa keyakinan itu yang kita pelajari dalam program pendidikan guru penggerak ini adalah keyakinan kelas. Gitu. Dan sebenarnya hanya meluruskan tadi ya Bu ya. Jadi sebenarnya bukan kesepakatan namun keyakinan. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini. Nah, mungkin kita bisa memulainya itu dengan kita berkolaborasi antar wali kelas terlebih dahulu mungkin Bapak Ibu. Jadi tadi juga berkaitan dengan Pak Andi. Jadi kita semua wali kelas 7 sampai dengan wali kelas 9 kita membuat keyakinan kelas terhadap kelas masing-masing. Dari tadi itu yang telah saya sampaikan, membuat peraturan dulu, kemudian dirubah menjadi keyakinan kelas. Nah setelah itu, setelah keyakinan kelas itu jadi, baru nanti ditempel dan bisa disampaikan ke guru-guru lain. Bisa disampaikan melalui kita grup, kita ada grup, disampaikan grup, ini keyakinan kelas 7A, ini 7B, ini 8A. Sehingga guru-guru lain itu tahu. Dan juga guru piketnya juga tahu. Jadi nanti ketika ada dari anak kelas 8A melakukan kesalahan dan itu guru piket yang menangani atau guru BK yang menangani, itu tahu, kita kaitkan lagi dengan keyakinan yang kalian yakini apa di kelas kalian, melihat lagi nih keyakinan kelas kalian ternyata di kelas 8A ini gitu. Jadi kita kaitkan lagi ke keyakinan kelas yang telah diyakini di kelas masing-masing itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tadi Bu Yuli juga mungkin menginginkan bahwa dari keyakinan itu kita buat menjadi keyakinan sekolah ya Bu mungkin. Tapi saya juga belum bisa menjawabnya karena dalam pendidikan ini juga kita tidak ada yang namanya keyakinan sekolah. Mungkin nanti jadinya benar yang dikatakan Pak John adalah budaya positif atau kembali ke visi kita, yaitu pendidikan berkarakter. Jadi mencakup semua. Jadi benar itu baik. Jadi yang perlu kita lakukan saat ini, mungkin di sini ada Bapak Ibu wali kelas. Berarti kita membuat keyakinan kelas kita buat, kemudian nanti apabila ingin lebih bagus keyakinannya ditempel, kita bisa menghubungi Pak Andi atau mungkin kita sepakati dengan kelas masing-masing, dengan dana kelas masing-masing dibuat banner atau yang lainnya. Tapi tidak lupa dibubuhkan tanda tangan. Jadi setelah itu nanti di-share, jadi wali kelas, Bapak Ibu wali kelas itu membagikan keyakinan kelas yang telah dibuat itu kepada guru mata pelajaran yang lain sehingga mereka tahu ternyata keyakinan kelas ini. Jadi itu tujuannya. Ketika ada masalah kita tanyakan lagi, ini keyakinan kelasnya gitu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu tanggapan dari saya. Kemudian tadi juga dari Pak Jais hukum ya Pak ya. Tadi saya juga sebenarnya posisi kontrol sebagai penghukum Pak. Ketika saya piket ada anak terlambat, saya pasti menghukumnya dengan membersihkan sampah. Itu termasuk salah satu penghukum. Namun setelah saya mempelajari materi ini, saya sudah tidak lagi menerapkan itu. Tidak pernah lagi menghukum anak. Dan itu sangat sulit sekali ketika kita langsung ingin menjadi manajer. Itu sangat sulit tahapannya. Jadi pertama benar yang dikatakan Pak John, kita tingkatkan dulu satu persatu. Pertama menjadi posisi kontrol membuat rasa bersalah. Jika itu sudah berhasil, kita naik lagi menjadi teman. Kemudian pemantau dan mudah-mudahan kita semua di sini bisa melakukan posisi kontrol sebagai manajer. Karena kita ketahui Bapak Ibu banyak sekali efek buruknya ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Banyak sekali kasus yang terjadi siswa itu menjadi pendendam, menjadi memiliki rasa trauma, dendam dengan gurunya, benci dengan gurunya, bahkan sampai bisa menyakiti gurunya gitu karena dia terlanjur sakit hati apa yang telah dilakukan gurunya. Dan itu tidak kita inginkan Bapak Ibu. Itu yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan murid kita ini menjadi murid yang mampu meyakini apa yang telah mereka yakini. Mereka mampu bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan mereka secara mandiri. Itu tujuan dari harapan kita semua. Mungkin itu Bapak Ibu ada tambahan lain dari Bapak Ibu yang lain? Enggak, saya cukup. Cukup. Saya, Pak Bambang belum, Pak Andi belum. Pak Bambang, Pak Andi mungkin ingin, tadi Pak Andi kan disebut terus nih, mungkin ingin memberikan tanggapannya. Ya, Pak. Catatan. Ya baik, terima kasih atas waktunya.
Jadi menanggapi terkait anggaran dan posisi saya sebagai ketua, yang sudah disampaikan tadi menurut saya juga baik. Artinya kalau terkait anggaran ini yang jelaskan sudah ada kesepakatan di antara wali kelas, kemudian itu sudah dibentuk atau diyakini keyakinan kelas tadi sudah ada, baru dilaporkan ke saya. Jadi saya akan menerima. Nah ini ya tergantung Bapak Ibu wali kelas. Kalau penganggaran yang jelas, kalau terkait penganggaran ini ya di waktu-waktu momen ini di akhir-akhir tahun untuk 2024. Ya sebelum. Ya. Terus saya juga sebenarnya tadi ya menyimak sedikit terkait keyakinan kelas tadi, dan apa yang itu dikatakan apa Bu? Posisi kontrol. Ya, benar kata Pak John tadi, sebenarnya tidak akan bisa kita kerjakan sendiri. Kita tetap butuh kekompakan kita seluruh dewan guru ya, yang ada di SMPO, berada di SMP kita ini, itu tetap harus keterkaitan. Karena yang jadi pengalaman itu tadi, sempat tadi video itu Pak Bu Isni tadi, ketika yang bekerja itu atau yang menjalankan itu hanya 1 atau 2 orang guru, itu ketika nanti ketemu guru yang lain tidak melaksanakan, jadi anak itu cenderungnya ya hanya melihat 2 guru itu, ketika 2 guru itu tidak ada ya tetap mereka seperti yang sebelumnya. Artinya aturan itu tidak akan berjalan ketika kita tidak melakukannya bersama. Jelas siswa kita banyak, kemudian kalau menurut saya ini pergaulan sekarang ini tidak hanya di lingkungan sekolah, di lingkungan luar itu sangat-sangat juga mempengaruhi. Jika kita tidak kompak, ya tidak akan berjalan kita untuk merubah karakter siswa sesuai dengan karakter yang baik untuk siswa itu. Jadi menurut saya juga ini 5 posisi kontrol ini tadi sebagai acuan kita sebagai pendidik, saya juga mengapresiasi. Mudah-mudahan dari sini kita semua yang belum masuk ke grup penggerak minimal daftar kalau lulus itu kan yang menentukan bentuk manusia yang ada di sistem itu ya, karena saya sudah berusaha juga sama dengan tahun kemarin, kebetulan jawabannya sama, ternyata nggak lulus, padahal tahun sebelumnya lulus, tapi ya nggak masalah, kita tetap berjuang ya. Untuk teman-teman yang lain semangat ya, seperti saya semangat untuk daftar Pak Bambang dan yang lain ya. Kita yang jelas utama kita bukan hal-hal lain, bukan tujuan kita bukan mengenai jabatan dan lain-lain, tapi lebih ke tadi untuk menumbuhkan keyakinan atau karakter kita yang utama sebagai pendidik, supaya kita masuk ke kategori yang bisa masuk ke manajer tadi ya, yang menurut sistem ini yang baik adalah manajer. Mudah-mudahan kita bisa menuju ke situ dengan masuk ke guru penggerak. Ya itu saja mungkin tambahan dari saya terkait yang utama tadi. Yang jelas itu kesepakatan wali kelas, kalau sudah wali kelas sudah kompak memang mau dibuat, itu mau dianggarkan di dana bos bisa. Ya itu aja, terima kasih. Tidak saya buka dan tidak saya tutup. Kembali lanjut ke Pak Bambang. Assalamualaikum. Asal selamat Pak sampean. Saya suruh nutup ini. Kalau saya mau menanggapi yang kesepakatan kelas itu tadi, yang disampaikan Bu Yuli itu saya sangat mendukung sebenarnya, dan itu bukan satu hal yang
tidak mungkin, karena kalau tidak ada itu ya kita adakan gitu. Kalau tidak ada ya kita adakan, cuman mungkin tampilannya beda. Menurut saya kalau tadi sudah disepakati oleh seluruh kepala kelas, misalkan sudah membuat keyakinan kelas masing-masing sesuai dengan aspirasi peserta didik. Nah, kita kan di sekolah punya tim pengembang kurikulum, nggak salah itu. Nah, kita bisa melalui itu kita kumpulkan yang keyakinan kelas masing-masing itu tadi dari kelas 7, 8, 9, kemudian kita bicarakan bersama, kita rumuskan menjadi suatu kesepakatan bersama. Bersama itu artinya ya bersama, pertama wali kelas itu tadi dan juga seluruh anggota atau keluarga sekolah gitu. Jadi menurut saya itu sangat bagus dan bisa kita adakan, walaupun di apa tadi di peraturannya yang guru penggerak itu tadi tidak ada ya kita otonomi ini ya, otonomi sekolah kita aja. Jadi kita adakan sendiri dan itu kan positif gitu. Karena tidak ada, mungkin kalau nanti kita sudah buat kemudian kita sampaikan ke forum yang lebih besar dan barangkali itu bisa jadi nilai positif kita. Ada 2 atau 3 guru penggerak, kita bisa membuat sesuatu yang baru yang mungkin sekolah lain belum memiliki hal tersebut. Saya itu saja yang bisa saya sampaikan. Terus geser sini. Kembalikan. Baik, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Bambang dan Pak Andi. Saya sepakat sekali dengan Pak Bambang bahwa meskipun tadi di guru penggerak kita tidak mengenal adanya keyakinan sekolah, namun bisa kita buat. Jadi dimulai dari wali kelas kita membuat keyakinan kelas, kita satukan, dikumpulkan, jadilah keyakinan sekolah. Ya mungkin seperti itu ya Pak Bambang ya. Mungkin nanti bisa ditindak